Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang menonton dari berbagai penjuru negeri, sebelum kita melangkah lebih dalam ke pembahasan yang sunyi namun dalam ini, izinkan saya mengajak panjenengan semua untuk sejenak melunakkan hati. Mari kita awali perjalanan ini dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, cahaya penuntun umat, yang telah mengajarkan adab, kesabaran, dan kejernihan batin dalam menjalani hidup. Silakan tuliskan sholawat terbaik panjenengan di kolom komentar, sebagai tanda cinta, sebagai doa, sekaligus sebagai penguat niat agar ilmu yang kita dengarkan hari ini membawa berkah, bukan sekadar pengetahuan. Dan bagi panjenengan yang merasa pembahasan-pembahasan seperti ini penting untuk tetap hidup, tetap mengalir, dan sampai ke lebih banyak jiwa yang sedang mencari ketenangan, mohon dukung channel ini dengan cara sederhana. Like, subscribe, dan bagikan. Dukungan panjenengan bukan hanya untuk channel ini, tetapi untuk menjaga agar pitutur-pitutur sunyi leluhur tidak hilang ditelan kebisingan zaman. Kini, mari kita menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan perlahan memasuki bagian pertama dari perjalanan batin ini. Para leluhur Jawa sejak mula telah memahami satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Tidak semua ilmu perlu disuarakan, dan tidak semua kebenaran aman bila diumumkan. Karena itulah, mereka tidak menitipkan kebijaksanaan tertinggi melalui kitab tebal, ceramah panjang, atau perdebatan kata-kata. Ilmu yang paling halus justru disimpan dalam keheningan, disampaikan lewat sikap hidup, lewat laku yang diam-diam, dan lewat rasa yang hanya bisa ditangkap oleh batin yang telah merendah. Leluhur Jawa mengerti bahwa pikiran manusia seringkali lebih cepat daripada kedewasaannya. Ambisi ingin segera tahu, ingin segera sampai, ingin segera menjadi sesuatu, justru menjadi tabir paling tebal yang menutup pintu pemahaman sejati. Karena itu, tidak semua ilmu aman bagi pikiran yang tergesa. Tidak semua kebenaran selamat bila dikejar oleh keinginan yang belum jinak. Ada pengetahuan yang jika disentuh terlalu cepat, bukan membawa terang, tetapi justru memperkuat ego. Dalam pandangan laku Jawa, jalan sejati tidak terbuka ketika manusia berlari, melainkan ketika ia bersedia berhenti. Berhenti mengejar, berhenti membandingkan, berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai dengan keinginannya. Ketika seseorang mau menepi, merendahkan langkah, dan mengendapkan rasa di hadapan hidup, disitulah pintu-pintu halus mulai terbuka dengan sendirinya. Di dalam kesunyian itulah, ketika dunia luar mulai mereda dan suara ambisi perlahan melemah, leluhur Jawa mengenal satu tirakat yang dianggap paling halus sekaligus paling berat. Tirakat ini tidak tampak oleh mata, tidak bisa dipamerkan oleh raga, dan tidak dapat diukur dengan hitungan hari atau ritual lahiriah. Tirakat itu bernama puasa batin. Puasa batin bukanlah laku yang mengosongkan perut, melainkan mengendapkan rasa. Ia tidak menuntut seseorang berhenti makan atau minum, tetapi mengajak manusia menahan gejolak di dalam dada. Menahan dorongan untuk selalu ingin benar, ingin diakui, ingin dipuji, dan ingin menang. Karena bagi leluhur Jawa, yang paling sering membuat manusia tersesat bukanlah kekurangan, melainkan kelebihan keinginan. Berbeda dengan puasa raga yang mudah dilihat dan diukur, puasa batin berjalan dalam wilayah yang tidak kasat mata. Tidak ada yang tahu kapan seseorang benar-benar menahannya, dan kapan ia tergelincir. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Bahkan seringkali, semakin dalam seseorang menjalani puasa batin, semakin ia tampak biasa di hadapan dunia. Namun justru di sanalah letak keagungannya. Puasa batin bekerja perlahan, nyaris tanpa suara. Ia mengolah batin manusia dari dalam. Mengikis keakuan yang halus, melunakkan ego yang tersembunyi, dan merapikan kegaduhan yang selama ini dianggap wajar. Leluhur Jawa memahami bahwa selama batin masih ramai oleh tuntutan, selama hati masih penuh perbandingan, sejauh apapun seseorang melangkah, ia tidak akan pernah benar-benar sampai. Bukan karena jalannya salah, tetapi karena yang menghalangi bukan jarak di luar, melainkan kebisingan di dalam diri sendiri. Karena itu, puasa batin tidak pernah diajarkan sebagai paksaan. Ia tidak menuntut, tidak mengancam,
dan tidak menjanjikan hasil cepat. Ia hanya mengundang kesadaran, mengajak manusia untuk jujur pada dirinya sendiri, berani melihat isi batin apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembenaran. Dan bagi mereka yang berani menapaki jalan ini, perlahan akan disadari bahwa tirakat tertinggi bukanlah soal seberapa kuat raga ditundukkan, melainkan seberapa halus rasa dijaga. Disinilah puasa batin mulai menampakkan dirinya sebagai inti dari laku Jawa. Sebuah jalan sunyi yang tidak mengubah dunia luar secara drastis, tetapi pelan-pelan menata dunia di dalam diri manusia. Dan dari penataan itulah, hidup mulai bergerak dengan cara yang lebih selaras, lebih jernih, dan lebih tenang. Di zaman kini, manusia semakin akrab dengan segala sesuatu yang bisa dilihat, diukur, dan segera dibuktikan. Apapun yang dikerjakan diharapkan memberi hasil cepat, jelas, dan bisa ditunjukkan. Dalam pola hidup seperti ini, puasa raga terasa jauh lebih mudah dipahami dan diterima. Menahan lapar dan dahaga dalam hitungan jam atau hari, lalu merasakan perubahan fisik, kesehatan yang membaik, atau bahkan pujian dari orang lain. Ada ukuran, ada pencapaian, ada pengakuan. Namun puasa batin berdiri di sisi yang berlawanan. Ia berjalan tanpa penanda yang jelas, tanpa garis akhir yang bisa ditentukan. Tidak ada yang tahu kapan seseorang berhasil menjalaninya, bahkan seringkali pelakunya sendiri tidak bisa memastikan. Disinilah puasa batin menjadi jalan yang tidak populer, bukan karena tidak penting, tetapi karena ia tidak menawarkan kepastian yang disukai manusia modern. Puasa raga bekerja pada wilayah lahiriah. Ia melatih disiplin tubuh, mengatur kebiasaan, dan memberi dampak yang relatif cepat terasa. Sementara puasa batin bekerja di wilayah yang jauh lebih dalam dan lebih sunyi. Ia tidak menyentuh perut, tetapi menyentuh pusat keakuan. Ia tidak mengatur jadwal makan, tetapi mengajak seseorang mengamati dorongan-dorongan halus yang selama ini menguasai hidup tanpa disadari. Puasa batin tidak menjanjikan hasil yang bisa segera dirasakan. Tidak ada perubahan dramatis yang bisa langsung diumumkan. Tidak ada gelar, tidak ada status, tidak ada sanjungan. Bahkan, seringkali yang muncul justru ketidaknyamanan. Sebab ketika batin mulai dipuasakan, lapisan-lapisan ego yang selama ini tersembunyi perlahan terkuak. Keinginan untuk dipuji, dorongan untuk dianggap benar, kebutuhan untuk dibandingkan lebih unggul, semuanya muncul ke permukaan. Inilah sebabnya banyak orang menghindari puasa batin. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak siap berjumpa dengan dirinya sendiri. Puasa raga masih memberi jarak antara pelaku dan batinnya. Seseorang bisa berpuasa raga sambil tetap memelihara kemarahan, iri hati, dan keinginan tersembunyi. Tetapi puasa batin tidak memberi ruang untuk bersembunyi. Ia memaksa manusia melihat dengan jujur apa yang selama ini bergerak di dalam dada. Fungsi utama puasa batin adalah mengikis ego secara perlahan. Bukan dengan cara memerangi diri, melainkan dengan cara menyadari. Ketika seseorang menahan diri untuk tidak selalu membalas, tidak tergesa membenarkan diri, dan tidak sibuk mencari pengakuan, ego mulai kehilangan pijakan. Ia tidak dihancurkan, tetapi dilembutkan. Keakuan tidak dihapus, tetapi ditempatkan pada posisi yang semestinya. Seiring waktu, puasa batin mulai merapikan kegaduhan batin. Pikiran yang sebelumnya berisik oleh perbandingan menjadi lebih tenang. Perasaan yang mudah tersinggung mulai melunak. Dorongan untuk selalu bereaksi berkurang. Bukan karena mati rasa, tetapi karena rasa menjadi lebih jernih. Dalam kejernihan itu, manusia mulai menyadari bahwa banyak konflik yang ia alami selama ini bukan datang dari luar, melainkan lahir dari tafsir dan tuntutan batinnya sendiri. Leluhur Jawa sejak lama menegaskan bahwa hambatan sejati bukan terletak pada keadaan, melainkan pada cara batin merespons keadaan. Selama batin masih dipenuhi tuntutan agar hidup berjalan sesuai keinginan pribadi, selama itu pula kegelisahan akan terus muncul. Puasa batin hadir bukan untuk mengubah dunia luar, tetapi untuk menata ruang di dalam agar manusia tidak selalu bertabrakan dengan kenyataan. Berbeda dengan laku yang memaksa,
puasa batin tidak bekerja melalui tekanan. Ia bukan latihan keras yang menuntut target tertentu. Ia adalah jalan kesadaran. Kesadaran untuk mengamati tanpa menghakimi. Kesadaran untuk menahan tanpa menekan. Kesadaran untuk diam tanpa memendam. Dalam puasa batin, seseorang belajar membiarkan keinginan hadir tanpa harus diikuti, membiarkan emosi muncul tanpa harus dilampiaskan. Inilah yang membuat puasa batin tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menantang. Tidak ada aturan baku yang bisa dipegang. Tidak ada jadwal yang bisa dijadikan pegangan. Setiap orang menjalani puasa batin sesuai kedalaman kesadarannya masing-masing. Dan justru karena itulah, puasa batin tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dibandingkan, dan tidak bisa dijadikan alat pembenaran diri. Puasa batin mengajak manusia keluar dari kebiasaan hidup yang serba reaktif. Ia mengajarkan jeda. Jeda sebelum bicara, jeda sebelum menilai, jeda sebelum mengambil keputusan. Dalam jeda itulah, batin mulai memiliki ruang untuk bernapas. Dan ketika batin memiliki ruang, hidup tidak lagi terasa sempit meskipun keadaan belum berubah. Karena tidak memberi hasil instan, karena tidak menjanjikan pengakuan, dan karena menuntut kejujuran yang dalam, puasa batin memang jarang dipilih. Namun bagi mereka yang berani menapaki jalan ini, perlahan akan disadari bahwa ketenangan yang lahir dari puasa batin jauh lebih kokoh daripada kepuasan sesaat yang ditawarkan oleh pencapaian lahiriah. Dan dari ketenangan itulah, hidup mulai bergerak dengan irama yang lebih selaras. Dalam laku Jawa, puasa batin tidak berdiri sendiri sebagai tirakat yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia bertumpu pada 3 pilar batin yang menjadi fondasi cara manusia berjalan di dunia, eling, waspada, dan narimo. Ketiganya bukan konsep kosong, bukan pula sekadar petuah lisan, melainkan sikap hidup yang harus dihidupi dari dalam. Tanpa ketiga pilar ini, puasa batin mudah berubah menjadi laku kering, bahkan bisa tergelincir menjadi pembenaran ego yang halus. Eling sering diterjemahkan sebagai ingat, tetapi dalam kebijaksanaan Jawa maknanya jauh lebih dalam. Eling adalah sadar penuh. Sadar akan niat sebelum bertindak, sadar akan rasa sebelum berbicara, dan sadar akan gerak batin sebelum mengambil keputusan. Eling bukan mengingat sesuatu di luar diri, melainkan menghadirkan diri secara utuh di setiap momen. Ketika seseorang eling, ia tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau kecemasan masa depan. Ia hadir di sini, di saat ini, dengan kesadaran yang jernih. Kesadaran seperti ini membuat manusia tidak mudah terseret oleh gejolak emosi. Marah, iri, kecewa, dan takut tetap muncul, tetapi tidak lagi menguasai. Eling memberi jarak yang halus antara rasa dan reaksi. Di dalam jarak itulah kebebasan batin mulai tumbuh. Seseorang tidak lagi hidup secara otomatis, tetapi memilih dengan sadar bagaimana ia akan merespons hidup. Namun eling saja tidak cukup. Kesadaran tanpa penjagaan bisa tergelincir. Disinilah peran waspada. Waspada dalam laku Jawa bukan berarti curiga, bukan pula hidup dalam ketakutan. Waspada adalah menjaga rasa. Menjaga agar batin tidak mudah terperdaya oleh keinginan-keinginan halus yang sering menyamar sebagai kebaikan. Banyak orang terjatuh bukan karena niat buruk, melainkan karena niat baik yang tidak disadari pamrihnya. Keinginan halus ini sangat licik. Ia bisa hadir dalam bentuk ingin membantu agar dipuji, ingin berbuat baik agar dianggap suci, atau ingin berkorban agar merasa lebih mulia. Tanpa waspada, puasa batin justru bisa menjadi ladang subur bagi ego untuk tumbuh dengan wajah yang lebih rapi. Leluhur Jawa memahami bahaya ini. Karena itu, mereka selalu menekankan bahwa laku batin harus dijalani dengan kewaspadaan yang lembut namun terus-menerus. Waspada membuat seseorang jujur pada dirinya sendiri. Ia berani bertanya, "Untuk apa aku melakukan ini? Dari rasa apa tindakan ini muncul?" Pertanyaan-pertanyaan sunyi seperti ini adalah bentuk puasa batin yang sangat dalam. Menahan diri bukan hanya dari perbuatan, tetapi dari dorongan batin yang ingin memanfaatkan kebaikan untuk kepentingan diri. Dari eling dan waspada,
lahirlah sikap Narimo. Narimo sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa daya. Padahal dalam laku Jawa, Narimo adalah penerimaan sadar. Menerima kenyataan sebagaimana adanya, tanpa melawan, tanpa membenci, dan tanpa menyimpan dendam pada hidup. Narimo bukan berarti berhenti berusaha. Ia justru membuat usaha menjadi lebih jernih, karena tidak dibebani tuntutan berlebihan. Dalam Narimo, seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi menyerahkan hasilnya dengan lapang. Ia melangkah tanpa memaksa jalan. Ia berusaha tanpa memaksa waktu. Dengan sikap seperti ini, batin menjadi longgar. Tidak lagi sempit oleh keharusan menang, tidak lagi sesak oleh perbandingan. Kelapangan batin inilah yang oleh leluhur Jawa dipercaya sebagai pintu rezeki. Rezeki dalam pandangan laku Jawa tidak selalu berarti harta. Ia bisa berupa ketenangan, kesehatan, pertemuan yang tepat, atau terbukanya jalan hidup yang sebelumnya tertutup. Ketika batin lapang, manusia tidak menutup pintu kehidupan dengan kegelisahannya sendiri. Ia lebih peka membaca tanda, lebih jernih melihat peluang, dan lebih selaras mengikuti alur semesta. Ketika eling, waspada, dan Narimo berjalan bersama, batin perlahan menjadi sepi pamrih. Tidak lagi sibuk mencari pujian, tidak lagi terikat pada penilaian orang lain, dan tidak lagi terobsesi menguasai keadaan. Dalam kesepian pamrih inilah, manusia mulai selaras dengan irama alam. Langkahnya tidak lagi melawan waktu. Napasnya tidak lagi tercekik oleh tuntutan. Hidupnya bergerak mengikuti kehendak Gusti, bukan sekadar kehendak diri. Keselarasan ini bukan sesuatu yang dicapai dengan kekerasan, melainkan tumbuh secara alami dari batin yang jernih. Puasa batin menemukan pintunya melalui eling, waspada, dan Narimo. Dan ketika pintu itu terbuka, manusia tidak lagi merasa sendirian berjalan di dunia. Ada rasa dituntun, ada ketenangan yang mengendap, dan ada keyakinan sunyi bahwa hidup sedang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kebijaksanaan Jawa, kejawen tidak pernah diposisikan sebagai agama yang berdiri sendiri, tidak pula sebagai sistem kepercayaan yang kaku dengan aturan-aturan baku. Kejawen adalah laku hidup. Ia bukan kumpulan dogma, melainkan cara berjalan di dunia dengan kesadaran, kehalusan rasa, dan keselarasan dengan semesta. Karena itu, kejawen tidak sibuk mendefinisikan kebenaran lewat kata-kata, melainkan mengajaknya dihidupi lewat sikap, pilihan, dan ketenangan batin. Di dalam kejawen, manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa alam. Manusia adalah bagian dari irama semesta. Ia hidup di dalam jalinan besar yang saling terkait, antara waktu, peristiwa, makhluk, dan kehendak ilahi. Ketika manusia memosisikan diri sebagai penguasa, lahirlah keinginan untuk menaklukkan, memaksa, dan mengendalikan. Namun ketika ia menyadari dirinya sebagai bagian, lahirlah sikap mendengar, menyesuaikan, dan menjaga keseimbangan. Dari kesadaran inilah puasa batin menemukan tanah suburnya. Pusat dari semua laku ini adalah rasa. Dalam pandangan leluhur Jawa, rasa bukan sekadar perasaan emosional. Rasa adalah alat pengetahuan. Pikiran hanya alat bantu, raga hanya wadah, tetapi rasa adalah pusat yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Melalui rasa, manusia membaca tanda-tanda halus, memahami bisikan semesta, dan menangkap arah yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Namun rasa memiliki sifat ganda. Ia bisa menjadi pintu, bisa pula menjadi tabir. Ketika rasa dijaga, eling dan waspada, ia menjadi pintu yang membuka pemahaman. Manusia menjadi peka, jernih, dan selaras. Tetapi ketika rasa dibiarkan liar, ia berubah menjadi tabir paling tebal. Emosi yang tidak disadari, keinginan yang tidak dikenali, dan pamrih yang tersembunyi membuat rasa keruh. Dalam keadaan ini, seseorang bisa rajin beribadah, tekun berbuat baik, tetapi justru semakin jauh dari kejernihan batin. Karena itulah leluhur Jawa menekankan menjaga rasa sebagai laku utama. Bukan menekan rasa, bukan mematikannya, melainkan merawatnya agar bening. Puasa batin bekerja terutama di wilayah ini.
Ia membersihkan ruang batin agar rasa kembali peka, jujur, dan tidak mudah dibajak oleh ego. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak panjenengan semua untuk berinteraksi sejenak. Silakan tuliskan di kolom komentar, panjenengan menonton dari kota atau daerah mana, dan bila berkenan, bagikan pengalaman batin yang pernah panjenengan rasakan, entah itu kegelisahan, ketenangan, atau momen hening yang sulit dijelaskan. Komentar panjenengan bukan sekadar angka, tetapi bagian dari laku berbagi rasa agar ilmu ini tetap hidup dan berakar di banyak tempat. Dalam naskah-naskah lisan kebatinan Jawa, sering disebutkan bahwa rasa adalah tempat Gusti bersemayam. Pernyataan ini bukan untuk mempersonifikasikan Tuhan, melainkan untuk menegaskan bahwa kehadiran ilahi paling mudah dirasakan ketika batin jernih. Gusti tidak dicari di luar, tidak dikejar lewat sensasi, tetapi dirasakan melalui ketenangan yang lahir dari batin yang bersih. Ketika rasa bening, manusia lebih mudah menangkap kehendak ilahi tanpa harus banyak bertanya. Disinilah sering muncul kesalahpahaman tentang ajaran manunggaling kawula lan Gusti. Banyak yang mengira manunggal berarti menyamakan diri dengan Gusti, merasa diri paling suci, atau mengklaim kedudukan spiritual tertentu. Pandangan ini justru bertentangan dengan kebijaksanaan Jawa. Manunggal bukanlah peleburan identitas, bukan pula penghapusan batas antara hamba dan Tuhan. Manunggal adalah keselarasan kehendak. Dalam keadaan manunggal, kehendak pribadi tidak lagi bertabrakan dengan kehendak ilahi. Manusia tetap manusia, dengan keterbatasannya, namun langkahnya tidak melawan arah kehidupan. Ia bertindak tanpa memaksa, bergerak tanpa menuntut, dan menerima tanpa menyerah. Tidak ada keangkuhan, tidak ada klaim. Yang ada hanyalah kesadaran sederhana bahwa hidup ini dijalani bersama kehendak yang lebih besar. Puasa batin memainkan peran penting dalam proses ini. Dengan menahan pamrih, merapikan rasa, dan menjaga kehadiran batin, manusia perlahan keluar dari dorongan untuk menguasai. Ia belajar mempercayai alur. Dalam kepercayaan itulah, rasa menjadi jembatan, menghubungkan manusia dengan semesta dan dengan Gusti, tanpa perlu banyak kata, tanpa perlu pembuktian. Kejawen, dengan demikian, bukan ajaran untuk diperdebatkan, melainkan jalan untuk dijalani. Dan rasa adalah kompasnya. Selama rasa dijaga, manusia tidak akan kehilangan arah. Selama rasa bening, ilmu akan hidup di dalam, bekerja tanpa suara, dan menuntun langkah dengan cara yang paling halus. Dalam pandangan leluhur Jawa, tirakat yang paling berat justru bukan dilakukan di tempat sunyi, bukan pula di gunung, hutan, atau ruang pertapaan yang jauh dari manusia. Tirakat yang sesungguhnya diuji justru di tengah kehidupan biasa. Di rumah, di tempat kerja, di pasar, di jalanan, dan di ruang-ruang pergaulan sehari-hari. Di sanalah puasa batin menemukan medan latihannya yang paling nyata. Puasa batin tidak meminta seseorang meninggalkan dunia. Ia tidak menuntut menjauh dari keluarga atau menolak tanggung jawab hidup. Sebaliknya, puasa batin dijalani di dalam relasi. Dalam hubungan dengan pasangan, anak, orang tua, rekan kerja, dan bahkan orang asing. Setiap pertemuan menjadi cermin. Setiap gesekan menjadi ujian. Setiap ketidaknyamanan menjadi kesempatan untuk mengolah rasa. Praktik puasa batin dimulai dari menjaga niat. Setiap pagi, ketika seseorang membuka mata, ia menata batin dengan kesadaran sederhana. Hari ini akan dijalani dengan rasa yang dijaga. Tidak perlu niat yang rumit atau doa panjang. Cukup kesadaran untuk hadir dan tidak larut dalam reaksi otomatis. Dari niat inilah, puasa batin mulai bekerja secara halus. Dalam keseharian, puasa batin tampak dalam kemampuan menahan reaksi. Ketika ada kata yang menyakitkan, ketika keadaan tidak sesuai harapan, atau ketika hasil kerja tidak mendapat pengakuan, batin biasanya ingin segera membalas, membela diri, atau meluapkan emosi. Puasa batin mengajak untuk berhenti sejenak. Bukan menekan emosi, tetapi mengamati. Memberi ruang agar rasa tidak langsung berubah menjadi tindakan.
Belajar diam sebelum berbicara adalah salah satu bentuk puasa batin yang paling berat, sekaligus paling menyembuhkan. Diam bukan berarti kalah atau takut, tetapi sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Banyak kegaduhan hidup muncul bukan karena masalah besar, melainkan karena kata-kata yang keluar tanpa kesadaran. Dengan diam, batin diberi kesempatan untuk memilih respon yang lebih jernih. Puasa batin juga melatih seseorang agar tidak mudah tersinggung dan tidak tergesa menilai. Dalam laku ini, seseorang menyadari bahwa perasaan tersinggung seringkali lebih berkaitan dengan ego daripada dengan kenyataan. Ketika batin dijaga, kata-kata orang lain tidak langsung menusuk. Penilaian orang tidak langsung mengguncang. Ada jarak yang lembut antara kejadian dan rasa, dan jarak itulah yang menjaga ketenangan. Sikap narimo menjadi napas dari praktik ini. Narimo dalam keseharian berarti menerima keadaan tanpa mengeluh, tanpa membandingkan, dan tanpa iri terhadap jalan hidup orang lain. Bukan berarti berhenti berusaha, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa memaksa hasil. Dalam narimo, seseorang tidak memusuhi kenyataan. Ia berusaha berdamai dengannya, lalu melangkah dari situ dengan batin yang lapang. Leluhur Jawa percaya bahwa batin yang lapang tidak menutup pintu rezeki. Justru sebaliknya, kegelisahan, iri, dan keluhanlah yang sering membuat hidup terasa sempit. Ketika seseorang mampu bekerja tanpa mengeluh dan menerima tanpa iri, rezeki mengalir dengan caranya sendiri. Tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi seringkali berupa kecukupan, kemudahan, dan ketenangan yang kokoh. Di malam hari, ketika dunia mulai sunyi dan aktivitas mereda, puasa batin dapat diperdalam melalui hening sejenak. Tidak perlu ritual rumit. Cukup duduk diam, mengatur napas secara alami, dan menghadirkan diri sepenuhnya. Tidak meminta apapun, tidak mengucap doa panjang, tidak mengejar pengalaman batin tertentu. Dalam kehadiran yang sederhana itu, rasa mulai berbicara dengan caranya sendiri. Hening malam ini bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk menyelaraskan kembali batin setelah seharian berinteraksi. Ketika napas mengalir tanpa diatur, ketika pikiran dibiarkan datang dan pergi, batin perlahan menjadi jernih. Di sanalah puasa batin bekerja paling halus. Menahan diri dari keinginan untuk mengatur bahkan pengalaman batin itu sendiri. Penting untuk dipahami bahwa puasa batin bukan laku sesaat. Ia bukan dilakukan hanya ketika sedang bermasalah, lalu ditinggalkan ketika keadaan membaik. Puasa batin adalah jalan panjang yang menyertai hidup. Kadang berhasil, kadang tergelincir. Kadang terasa ringan, kadang sangat berat. Namun setiap upaya kecil untuk menjaga rasa adalah bagian dari laku itu sendiri. Leluhur Jawa tidak menuntut kesempurnaan. Yang ditekankan adalah kesadaran yang terus diperbarui. Ketika tergelincir, kembali eling. Ketika batin ramai, kembali menepi. Dengan cara inilah, puasa batin tidak mengasingkan manusia dari kehidupan, tetapi justru membuatnya lebih hadir. Lebih lembut dalam bersikap, lebih jernih dalam melihat, dan lebih tenang dalam menjalani apapun yang datang. Pada lapisan terdalam dari puasa batin, manusia akhirnya berjumpa dengan sesuatu yang paling dihindari sepanjang hidupnya, sepi. Bukan sepi karena tidak ada orang, bukan sunyi karena jauh dari keramaian, tetapi sepi yang telanjang, ruang batin tanpa topeng, tanpa peran, tanpa identitas yang biasa dipamerkan kepada dunia. Disinilah puasa batin mencapai puncaknya. Bukan lagi tentang menahan, bukan lagi tentang mengendalikan, bahkan bukan tentang memperbaiki diri. Melainkan keberanian untuk hadir apa adanya, tanpa ingin terlihat baik, tanpa ingin dianggap suci, tanpa ingin sampai pada apapun. Di ruang sepi ini, semua peran runtuh. Tidak ada lagi, aku yang benar, aku yang sabar, atau aku yang spiritual. Yang tersisa hanyalah kehadiran murni, napas yang datang dan pergi, rasa yang timbul dan tenggelam, dan kesadaran yang menyaksikan semuanya tanpa campur tangan. Sepi sebagai ruang tanpa topeng. Bagi kebanyakan manusia modern, sepi terasa menakutkan. Karena di dalam sepi, tidak ada distraksi untuk menutupi kegelisahan batin.
Tidak ada pujian untuk menenangkan ego. Tidak ada pembenaran untuk membela luka lama. Namun justru di sanalah kebenaran tinggal. Sepi bukan kehampaan. Sepi adalah ruang jujur, tempat kita tidak bisa lagi berbohong pada diri sendiri. Dan hanya orang yang berani masuk ke ruang ini yang benar-benar menjalani puasa batin sampai ke akarnya. Paradoks jalan batin. Ada paradoks yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah cukup lama berjalan dalam laku ini. Semakin berhenti mengejar, semakin hidup mendekat. Semakin melepaskan tuntutan, semakin jalan terbuka. Selama batin masih memaksa rezeki cepat datang, memaksa jodoh segera hadir, memaksa hidup sesuai rencana, selama itu pula batin berada dalam kegaduhan halus. Puasa batin pada lapisan ini bukan lagi tentang melakukan lebih banyak, tetapi berhenti mencampuri. Berhenti menekan kehidupan agar berjalan sesuai kehendak kecil kita. Dan anehnya, justru saat itulah kehidupan mulai menata dirinya sendiri. Laku tanpa laku. Inilah yang oleh para pini sepuh disebut laku tanpa laku. Sebuah keadaan di mana usaha tidak lagi terasa sebagai usaha. Tidak ada ritual yang dipamerkan. Tidak ada tirakat yang diumumkan. Tidak ada keinginan untuk terlihat berbeda dari manusia lain. Ia tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap bersosial. Namun di dalamnya ada ruang hening yang tidak ikut terguncang. Puasa batin di tahap ini berjalan sendiri, tanpa pengawasan, tanpa ambisi, tanpa target spiritual. Ia menjadi cara hidup, bukan lagi praktik khusus. Pengetahuan sejati yang hadir diam-diam. Pengetahuan sejati tidak datang sebagai teori. Ia hadir sebagai ketenangan dalam mengambil keputusan. Sebagai kejernihan melihat masalah. Sebagai kebijaksanaan dalam menanggapi luka dan pujian. Orang yang sampai pada lapisan ini tidak banyak bicara tentang ilmunya. Namun kehadirannya menenangkan. Ucapannya sederhana, tetapi menata. Diamnya bukan kosong, melainkan penuh. Itulah sebabnya para pini sepuh sering tampak biasa saja di mata dunia. Namun siapapun yang dekat dengannya merasa batinnya ikut dirapikan. Ketika hidup tidak lagi dipaksa. Pada titik ini, rezeki tidak lagi dikejar, ia datang sesuai kesiapan batin. Jodoh tidak lagi dituntut, ia hadir ketika ruang batin cukup lapang untuk menampungnya. Jalan hidup tidak lagi diperdebatkan, ia terbuka satu persatu, tanpa perlu dipaksa. Bukan karena orang ini lebih sakti, tetapi karena ia tidak lagi menghalangi aliran kehidupan dengan kegaduhan batinnya sendiri. Puasa batin mencapai puncaknya bukan ketika kita merasa telah sampai, melainkan ketika kita tidak lagi merasa perlu sampai kemanapun. Dan disitulah, tanpa sorak, tanpa tanda, tanpa pengakuan, hidup berjalan selaras, tenang, jernih, dan penuh makna. Pada akhirnya, puasa batin bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan, apalagi dibanggakan. Ia bukan proyek rohani, bukan prestasi spiritual, dan bukan pula tangga untuk merasa lebih tinggi dari sesama. Puasa batin adalah jalan pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke keadaan batin yang semula, tenang, jujur, dan tidak menuntut apapun dari kehidupan. Manusia modern sering tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena terlalu jauh meninggalkan rumah batinnya sendiri. Terlalu sibuk mengejar bentuk, hasil, pengakuan, dan pembenaran. Hingga lupa bagaimana rasanya hidup tanpa gelisah. Puasa batin mengajak kita kembali ke sana. Bukan menjadi, tapi melepaskan. Dalam perjalanan ini, kita perlahan menyadari satu hal penting. Bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia capai, melainkan oleh seberapa sedikit ia melawan hidup. Puasa batin tidak membuat kita menjadi seseorang. Ia justru meluruhkan kebutuhan untuk menjadi apapun. Ketika batin tidak lagi menuntut, tidak menuntut dipahami, tidak menuntut dihargai, tidak menuntut hasil cepat, disitulah hidup mulai terasa ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena batin tidak lagi memperbesar beban. Hidup selaras, bukan terburu-buru.
Hidup yang selaras bukan hidup tanpa rencana, melainkan hidup yang tidak melawan arah. Puasa batin melatih kita untuk berjalan sesuai irama kehidupan. Tidak mendahului takdir. Tidak menyeret masa depan ke hari ini. Tidak memaksa jawaban datang sebelum waktunya. Dalam keselarasan ini, manusia tetap berusaha. Tetapi tanpa kegaduhan. Tetap melangkah. Tetapi tanpa rasa dikejar-kejar. Dan anehnya, justru hidup seperti inilah yang terasa paling utuh. Manunggaling kawula lan Gusti, pengalaman sunyi. Manunggaling kawula lan Gusti bukan peristiwa dramatis. Bukan cahaya besar, bukan suara gaib, bukan pengalaman luar biasa yang bisa diceritakan panjang lebar. Ia hadir sunyi. Sebagai rasa cukup yang tidak perlu alasan. Sebagai keikhlasan yang tidak perlu diumumkan. Sebagai kehadiran Tuhan yang tidak dicari, tetapi dirasakan. Di titik ini, tidak ada lagi keinginan menyamakan diri dengan Gusti. Yang ada hanyalah kesadaran akan ketergantungan total. Bahwa hidup ini berjalan karena dijalankan. Bahwa bernapas pun adalah anugerah. Dan bahwa menjadi kecil di hadapannya justru membebaskan. Tidak perlu menjadi apa-apa. Puasa batin akhirnya mengajarkan satu kebijaksanaan paling lembut. Bahwa manusia tidak perlu menjadi apa-apa untuk bernilai. Kita tidak harus suci untuk diterima. Tidak harus sempurna untuk dicintai. Tidak harus memahami segalanya untuk berjalan. Cukup hadir. Cukup jujur pada batin. Cukup tidak melukai diri sendiri dengan tuntutan yang berlebihan. Jawaban yang tidak diucapkan. Puasa batin tidak memberikan jawaban dalam bentuk kata. Ia menjawab melalui rasa. Melalui ketenangan yang muncul tanpa sebab. Melalui lapangnya dada saat menerima. Melalui diam yang tidak lagi menakutkan. Dan ketika seseorang benar-benar pulang ke keadaan batin ini, ia tidak lagi banyak bertanya tentang hidup. Karena di dalam keheningan itulah, jawaban telah lama menunggu. Bukan untuk dipahami, melainkan untuk dihidupi.